Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita malam hari ini diizinkan oleh Allah dapat mengaji bersama, tadarusan. Dan sebentar lagi insya Allah bulan 18 April kita memasuki bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kesehatan. Amin. Allah memberikan kita kemudahan. Amin. Dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tepatnya pada hari ini adalah hari Isra Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh-olehnya itu adalah sholat. Oleh-olehnya apa Bu? Sholat. Biasanya bapak mau pulang kampung bawa oleh-oleh amplang tenggiri, ikan apa dan lain sebagainya, bawa ke kampung dapat oleh-oleh. Alhamdulillah semuanya diberikan kebahagiaan dengan adanya oleh-oleh. Ya, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ya dari Mi'raj, dari Isra Mi'raj perjalanan kembali ke muka bumi ini, yang dibawa adalah oleh-olehnya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita mendengar kalimat takbir, maka bergegaslah kita menghadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan hati yang gembira. Karena oleh-olehnya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sholat 5 waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Zakat diperintahkan oleh Allah melalui wahyu. Puasa diperintahkan oleh Allah melalui wahyu, melalui perantara malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa juga seperti itu. Akan tetapi beda perintah melaksanakan mendirikan sholat 5 waktu, di sana mengajak ya komponen-komponen terlibat semuanya. Bahkan Nabi Ibrahim pun terlibat, Nabi Musa pun terlibat, ya. Nabi Adam terlibat. Hampir semuanya terlibat dalam proses mendapatkan oleh-oleh, yaitu sholat. Dari Makkah menggunakan namanya kendaraan yang bernama barkun, yaitu kilat. Jadi kendaraan itu cepatnya minta ampun. Barkun itu bahasa Arabnya, dan artinya kalau kita Indonesia kan adalah kilat. Hilang. Dari Mekah menuju Palestina, langsung Mi'raj. Kemana? Ke Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Nabi Adam. Selanjutnya lalu sampai ke langit ketujuh, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya apa? Hanya sholat. Jadi menandakan bahwa pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat. Ustadz hadir. Saya kan jualan Ustadz, waktunya sempit banget. Tetap harus sholat.
Ustadz, saya perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Laksanakanlah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sholat safar, sholat qasar, qada, jam'an, takdim. Ada semuanya. Perjalanan ada cara-cara sholat ya. Jamak takdim. Enggak sambil jalan. Berhenti dulu, Pak. Alhamdulillah. Lucu juga Bapak ini. Tidak, berhenti dulu, kita jamak sholat kita ini. Kita jamak takdim atau jamak takhir gitu. Nah itu. Saking pentingnya sholat ini. Bahkan pada saat itu, pada saat perang. Saat perang ya, ada namanya sholat khauf. Sholat khauf. Sholat khauf itu pada saat sahabat-sahabat berserta Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dalam keadaan perang. Bayangkan, waktu perang aja yang taruhan nyawanya hidup atau mati aja masih disuruh sholat. Jadi ketika yang saf pertama ruku, di belakang megang senjata, gantian. Ada tata cara sholat itu pada saat perang. Nah, itu namanya sholat khauf. Saking pentingnya sholat ini, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambaku supaya tidak meninggalkan sholat. Apalagi ya Allah ya Rasulullah, Kanjeng kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat hidup beliau, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha agung itu tidak memikirkan harta, tidak meninggalkan tanah berapa kapling, berapa hektar dan lain sebagainya, tidak dipikirkan itu. Tidak meninggalkan kamu nak ambil ini, kamu tidak. Tapi yang dipikirkan dan disarankan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang terakhir yang beliau ucapkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat sholat sampai 3 kali. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ini menandakan begitu pentingnya sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustadz hadir. Salat saya masih bolong-bolong. Mulai hari ini, detik ini, lakukan salat. Kadang asar terlewat, sudah tetap paksakan diri untuk melaksanakan salat asar. Zuhur sering bolong, lakukan, paksakan diri untuk melaksanakan salat zuhur. Subuhnya Ustadz bangunnya jam 8 pagi baru saya bangun, tetap harus jam 8 pagi. Iya, tetap sholat jam 8 pagi. Tapi jangan terus-terus. Ini keterusan sampai jam 10 baru bangun sholat. Yang penting bilang Ustadz kayak gitu. Tidak. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sholatnya masih nggak husuk, nggak ada masalah. Yang nampo nerima atau tidaknya sholat antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting antum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat. Allahu Akbar. Untuk pendalaman sholat tentu kita terus nemani ya, ngonconi terus ikut belajar kepada ustadz kita. Ustadz, sholat saya, tanya aja nggak apa-apa. Sholat saya masih belum khusyuk. Ustadz, apa sih artinya Al-Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya.
Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa Ustaz? Malik yaumiddin apa artinya? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali ya di masjid-masjid, di rumah-rumah, di musola-musola, di langgar-langgar itu ada namanya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu Allahumma wa sallim babarik penting sekali kita hamba diri kita pribadi jangan sampai kita mengatakan perayaan itu, peringatan itu bid'ah. Tidak, jangan sampai sekali mengatakan itu bid'ah. Jangan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita terus diingatkan olehnya adalah sholat. Supaya anak kita tahu, tetangga kita tahu, saudara kita tahu peringatan Isra Mi'raj olehnya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Maka kalau ada pegelaran, ada peringatan Isra Mi'raj, silahkan hadir supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bidang sholat. Nggih Bu. Nggih. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada baiknya, ada lebihnya, itu jelas semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.